Denny Siregar bongkar oknum di balik kehebohan pernyataan soal azan dan gonggongan anjing, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sosok Menteri Agama atau Menak Yakut Khalil Qomas kini menjadi sorotan lantaran pernyataannya diduga menistakan agama. Menanggapi hal itu, sejumlah perwakilan Persaudaraan Alumni atau PA212 ternyata sudah mantap untuk membawa persoalan ini ke jalur hukum. Novel Bamukmin dijelaskan bahwa Menak Yakut sudah mereka laporkan ke Mabes Polri lantaran diduga telah melakukan penistaan agama. Adapun hal tersebut terkait polemik suara azan yang diduga dibandingkan dengan gonggongan anjing oleh Menak Yakut. Tak main-main, bahkan kata Novel, penista agama siapapun itu tidak ada tebusannya kecuali hukuman mati. Pada kemarin kami sudah laporkan, kita dari Korlabi atau Koordinator Pelaporan Bela Islam dari Kuhab APA atau Koalisi Ulama Habaib dan Pengacara Anti Penodaan Agama. Saya sebagai Wakil Ketua, kita kemarin sore sudah laporkan, ungkap Novel Bamukmin dikutip Terkini.id Selasa, 1 Maret 2022. Semua persyaratan kita sudah bawa, kemudian aplikasi Peduli Lindungi juga sudah beres, sambungnya. Cuma ketika masuk sore nggak bisa kalau nggak ada hasil swab. Kita melihat ada si swab cuma dari pagi sampai jam 11 siang, artinya kita nggak bisa masuk, tambahnya. Besok akan kita kondisikan. Akan bisa laporkan paling lambat Senin, tambahnya lagi. Novel mengatakan pihaknya sengaja melaporkan ke Mabes agar tidak terkendali dengan masalah locus delicti atau tempat terjadinya dugaan tindak pidana. Saya datang langsung ke Mabes Polri, bukan ke Polda, karena Mabes Polri itu tingkatnya nasional. Artinya, locus delictinya dimanapun saja berada harus diterima Mabes Polri, ujarnya. Menurut Novel, jika laporannya tidak diterima, berarti ada kejanggalan. Namun ia berharap semoga saja diterima. Maka kita lihat saja, Mabes Polri sampai saat ini saya belum tahu deh. Mudah-mudahan nanti bisa terima laporannya. Kalau tidak terima, ini ada apa gitu loh, ujarnya. Terkait penista agama, sebelumnya Novel dengan tegas sangat menentang orang-orang yang demikian. Apalagi yang menyebut bahwa pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang diduga membandingkan suara azan dan gonggongan anjing sangat keterlaluan. Bahkan menurutnya tidak perlu untuk umat Islam memaafkan. Ingat, gak perlu umat Islam memberikan maaf kepada Yakut karena bukan hak umat Islam, tuturnya. Ini urusan haknya Allah, penista agama siapapun, mau mu'alaf, mau murtad. Tidak ada tebusannya kecuali hukuman mati. Takbir, takbir, pungkasnya. Pegiat media sosial Denny Siregar baru-baru ini membongkar oknum di balik kegaduhan pengaturan tema masjid hingga pernyataan Gus Yakut yang dianggap menyamakan azan dengan gonggongan anjing. Denny Siregar menduga ada oknum yang memotong, mengubah maksud dan menyebarkan video pernyataan Gus Yakut. Ia pun menceritakan Gus Yakut pernah diancam pimpinan FPI menggunakan pistol. Dalam video yang tayang di Cokro TV Rabu 2 Maret 2022, Denny Siregar bahkan menyinggung dendam ormas radikal terhadap Gus Yakut. Dendam ormas radikal kepada Banser NU ini semakin dalam, ujar Denny Siregar. Dalam sebuah acara wawancara saya dengan Gus Yakut Cokro TV, Gus Yakut bahkan bicara pernah dipanggil oleh salah satu pimpinan FPI, ujar Denny Siregar melanjutkan. Digertak supaya mundur pakai pistol yang ditaruh di meja, ujar Denny Siregar melanjutkan. Setelah menceritakan hal itu, Denny Siregar baru menyampaikan tanggapannya. Kata dia, mereka simpatisan ormas garis keras adalah oknum di balik kegaduhan pernyataan Menteri Agama soal pengeras suara di masjid dan anjing. Jadi pahamkan kenapa ketika Menteri Agama bicara tentang memperkecil suara tua di masjid, ujar Denny Siregar melanjutkan. Kemudian dipelintir kemana-mana dengan masifnya, ujar Denny Siregar melanjutkan. Model pelintiran, framing, hoaks, dan fitnah ini memang kerjaan simpatisan ormas-ormas garis keras itu, ujar Denny Siregar melanjutkan. Mereka yang benci sekali dengan sepak terjang Gus Yakut sebelum dia menjadi Menteri Agama, ujar Denny Siregar menandaskan. Foto hoaks Yakut bukti ada yang ingin dia jatuh, ditulis oleh X Hardy dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Yakut memang sepertinya sedang ditarget untuk dijatuhkan. Dari dulu, sejak pejabat, Yakut memang sudah menjadi sasaran narasi jahat dari sebagian pihak. Maklum, diangkatnya Yakut sebagai Menteri Agama membuat sebagian orang kepanasan dan gerah.
Yakut dalam beberapa kesempatan sering memposisikan diri sebagai menteri yang mengayomi semua agama. Ada yang bilang menteri semua agama. Terserah pembaca mau menyebut apa. Dia juga pernah menegaskan bahwa Kementerian Agama yang saat ini dia pimpin adalah milik semua agama. Kemenak didirikan sebagai bentuk kehadiran untuk memfasilitasi kepentingan umat beragama. Dari sini saja sudah ketahuan jelas kalau Menak cepat atau lambat akan menjadi sasaran bagi kaum intoleran. Yakut ini dianggap mengusik upaya kelompok intoleran untuk menggoyang negara ini. Dan kita juga percaya Yakut ditunjuk sebagai Menteri Agama untuk mengatasi konflik yang berkaitan dengan agama. Hanya saja kali ini ada angin segar untuk menjatuhkan Yakut. Melalui polemik suara azan, Yakut diserang dari segala arah dari berbagai pihak. Tapi ternyata melalui GP Ansor yang melaporkan Roy Suryo, kita tahu ucapan Yakut sudah dipelintir atau dipotong. Siapa yang melakukan ini masih belum jelas. Kalau ada yang berpikir ini mirip dengan kasus Ahok, tidak bisa dibilang salah. Ada yang mau menduplikasikan kasus ini untuk mengahokkan Yakut. Kalau pemelintiran informasi, Yakut dinarasikan sebagai orang yang menista agama. Bukan hanya di situ saja. Sebuah foto beredar di mana Yakut sedang memeluk seorang perempuan cantik. Sebenarnya, saya sudah melihat foto aslinya. Saya tahu foto yang dianggap foto Yakut adalah hoaks dan editan. Foto pria yang asli dipotong dan diganti wajah Yakut. Foto tersebut juga rupanya sudah pernah beredar pada November 2020 lalu. Foto asli dari unggahan akun Facebook itu ditemukan dalam beberapa unggahan di Blogspot tahun 2011. Foto ini masuk kategori hoax jenis manipulate content atau konten yang dimanipulasi untuk kepentingan jahat dengan tujuan untuk mengecoh publik agar publik percaya dan bereaksi sesuai yang diinginkan penyebar hoax tersebut. Yakut selain diserang karena ucapannya juga diserang moralnya lewat foto hoax ini. Tujuannya untuk menjatuhkan harga diri Yakut hingga ke titik serendah mungkin. Yakut berusaha memperbaiki kehidupan antar umat beragama di negara ini. Tapi sayang, banyak yang memancing di air keruh. Banyak yang berusaha menjadi pahlawan dadakan dengan membuat statement-statement yang dibuat tanpa pikir panjang. Karena ini berbau agama, sebagian masyarakat mudah disetir dan dipengaruhi. Makanya Yakut dari awal sudah dikecam, lebih tepatnya didesain untuk jadi objek kecaman. Beberapa kali Yakut diteriaki agar turun dari jabatannya. Sering pula Jokowi didesak untuk memecat Yakut, padahal Yakut tidak salah apa-apa. Yakut hanya ingin mendobrak apa yang selama ini dianggap wajar demi kehidupan beragama yang lebih baik. Tapi seperti yang tadi dikatakan, banyak yang membakar isu sehingga gaduh terus. Dari sini mungkin Yakut sudah sadar kalau masalah yang berkaitan dengan agama di negara ini sangat banyak tantangannya kalau mau diselesaikan. Harapannya adalah Yakut tidak menyerah apalagi gentar. Kalau memang apa yang dilakukan adalah benar dan demi kehidupan beragama yang lebih baik, jangan sampai gentar apalagi menyerah. Karena inilah yang mereka inginkan. Mau klarifikasi selogis apapun, tetap saja kelompok yang tidak senang bakal tetap menyerang dengan masif. Tujuan aslinya memang bernuansa politis dengan memakai agama sebagai alasannya biar terdengar masuk akal. Meski tidak salah, mereka tetap akan teriak salah. Menyerah, kelompok sebelah bisa lebih leluasa memainkan isu agama dan merusak negara ini. Memang inilah PR besar yang harus dihadapi Menak saat ini. Tidak mudah memang, karena beda sedikit saja akan dihujat habis-habisan. Melangkah keluar jalur sedikit saja, mereka dapat angin segar untuk menyerang. Mungkin sebagian dari kalian merasa miris kan? Di saat negara lain memikirkan teknologi masa depan, di sini masih ribut masalah agama. Di saat negara lain sedang pusing memikirkan dampak perang Rusia dan Ukraina, di sini ucapan Yakut malah lebih heboh. Unik memang. Bagaimana menurut Anda?